Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Reni Sadwi. Kali ini saya akan membahas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Thank you. Penjajahan adalah penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Bagi bangsa Indonesia, penjajahan merupakan pengalaman sejarah yang sangat pahit karena silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Indonesia juga pernah berada dalam fase tersebut. Salah satunya adalah ketika wilayah Nusantara dijajah oleh orang-orang Eropa atau bangsa-bangsa Barat dan juga penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Ada faktor eksternal. Yang pertama, berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia ini bulat. Yang kedua, adanya Renaissance di Eropa yang ditandai dengan munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Yang ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Yang keempat, penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista. Dan yang terakhir, adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada 7 Juni 1494. Lalu ada faktor internal. Yang pertama, terjadinya kontak hubungan pedagang antara penduduk pribumi dan orang asing. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Dan yang terakhir, kondisi penduduk Nusantara masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan dan diantara mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama, ada masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Melalui penjelajahan samudra, bangsa Portugis telah berhasil mencapai Kalikut India pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangannya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan De Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis berhasil mendirikan dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian de Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore, yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda menginjakan kaki ke Indonesia sebenarnya terjadi 2 kali. Pertama, kedatangan rombongan Cornelis pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Tapi karena sikap yang kurang baik dari bangsa Belanda, kemudian diusir dari Banten. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Pada saat itu hubungan Banten dan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Masuknya bangsa Prancis ke Indonesia. Sejak Belanda dikuasai oleh Prancis, Louis Napoleon merasa khawatirkan keberadaan Pulau Jawa yang merupakan jantung jajahan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, Louis Napoleon segera mengirimkan seorang militer, Herman William Daendels, ke Indonesia sebagai gubernur jenderal. Kebijakan-kebijakan Daendels dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa yaitu yang pertama, membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang ketiga, Pulau Jawa dibagi 9 prefektur. Dan yang keempat, mendirikan badan-badan pengadilan. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Setelah Johnson menyerah tanpa syarat kepada Inggris, Gubernur Jenderal East India Company, Lord Minto yang berkedudukan di India kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk Indonesia. Kebijakan-kebijakan Raffles yaitu yang pertama, menciptakan sistem sewa tanah atau land deed. Yang kedua, menghapus kerja lodi.
Yang ketiga, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Dengan berakhirnya Perang Napoleon di Eropa, maka terjadi perubahan kembali mengenai status jajahan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Mulai tahun 1942 sampai dengan 1945, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang yang berlangsung kurang lebih 3,5 tahun mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin, karena Jepang mengadakan eksploitasi baik di bidang ekonomi maupun sosial. Kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia antara lain yang pertama, pengerahan tenaga kerja. Yang kedua, sistem tonari bumi. Yang ketiga, mendirikan organisasi dan perkumpulan. Karena itu, akhirnya rakyat juga bangkit melawan kekuasaan Jepang. Dampak penjajahan di Indonesia. Yang pertama ada bidang ekonomi. Kondisi perekonomian penduduk Nusantara sangat parah pada masa penjajahan, terutama sejak diberlakukannya sistem tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan, dan kelaparan telah menimpa hampir seluruh penduduk di Nusantara. Yang kedua ada bidang politik dan ideologi. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan yang keras terhadap para aktivis atau kaum pejuang yang berjuang melalui partai politik. Ada upaya-upaya pembatasan ruang gerak bagi kaum aktivis pejuang agar pejuang pribumi tidak berkembang sehingga dapat membahayakan pemerintahan penjajahan. Dan yang terakhir, bidang sosial budaya. Akibat penjajahan ditandai oleh melemahnya kekuasaan feodal dan bangsawan. Kelompok raja dan bangsawan telah kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penggerak perlawanan. Perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Adapun bentuk perlawanan bangsa Indonesia melalui kesultanan atau kerajaan yang diantaranya, yang pertama ada perlawanan Kesultanan Ternate, monopoli perdagangan, campur tangan terhadap urusan internal kesultanan, serta penyebar agama Katolik membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Tetapi Sultan Hairun tertangkap karena tipu muslihat. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak. Pendudukan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 serta kebijakan monopoli diterapkannya membuat aktivis pedagang para saudagar muslim di tempat itu terganggu. Hal itu memicu kesolidaritas dari Kesultanan Demak, baik terhadap Kesultanan Malaka maupun terhadap para saudagar muslim yang saat itu Demak dipimpin oleh Raden Patah. Terjadi perlawanan Demak terhadap Portugis, tapi Raden Patah tidak memimpin langsung melainkan mengutus Pati Unus. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mugyasha yang memerintah antara 1514 sampai 1530 berhasil mengalahkan kekuasaan Portugis di Aceh. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar menentang kekuasaan Portugis dengan bantuan Turki, dan beliau juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Adapun perlawanan rakyat Indonesia pada kolonial Belanda diantaranya, yang pertama, perlawanan Patimura di Maluku. Di bawah pimpinan Thomas Matulesi alias Patimura, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata dengan pertama menghancurkan perahu-perahu milik Belanda yang ada di pelabuhan pasukan Patimura. Selanjutnya mengepung dan menduduki benteng Duurstede di Pulau Sapana. Perlawanan terhadap Belanda tidak hanya terjadi di Sapuara, tetapi meluas ke wilayah lainnya seperti Haruku dan Ambon. Yang kedua ada perlawanan Pangeran Diponegoro. Diponegoro melakukan serangan terhadap Belanda pada tahun 1825. Ia kemudian mengobarkan perlawanan terhadap Belanda di Tagelrejo. Kemudian perlawanan Diponegoro meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang. Kemudian Belanda mengumumkan sayembara berhadiah kepada siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro hidup ataupun mati, Rp20.000. Sayembara ini tidak ditanggapi oleh rakyat Indonesia. Akhirnya Belanda menerapkan siasat dan tipu muslihat, yaitu dengan pura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat itu, Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan ke Manado. Pada
pada tahun 1830. Yang ketiga, perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama ada perjuangan dengan cara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Yang kedua ada perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang. Tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah diantaranya yaitu ada kelompok Sukarni, kelompok Achmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahrir. Tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Yang pertama, ada tantangan di era reformasi. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada era reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Yang kedua, ada tantangan di era pasca reformasi. Yang pertama, menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Yang kedua, hambatan perempuan dalam berpolitik. Tantangan bagi perempuan dalam berpolitik terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tantangan ini dilatar belakangi oleh masih kuatnya nilai-nilai agama dan sosial ekonomi dari kaum perempuan. Dan yang terakhir adalah kebebasan berekspresi. Seperti halnya isu kebebasan beragama, kebebasan berekspresi relatif merupakan item baru dalam wacana Islam. Ini merupakan bagian dari isu yang lebih besar yaitu kebebasan sipil yang meliputi kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan kebebasan berbicara. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.